Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 101. Meski Xe Hui tidak berhasil memindahkan Wu Chen dekat dengan kota, ia berhasil dipindahkan tidak jauh dari daratan. Dua mata besar Cihua menatap tajam ke arah manusia yang terbang dengan dua sayap ke arahnya. Manusia itu terbang rendah di atas permukaan laut. Terlihat kabut garis memanjang dari air yang menguap setelah Wu Chen melintas. Pemuda itu juga sudah membentengi diri dengan api bening. Sebelumnya ia sudah diperingatkan oleh Dayuan tentang racun yang ada di tubuh Cihua. Capung betina itu saat ini sudah memposisikan dirinya tegak lurus secara vertikal. Ia memajukan ekornya yang panjang mengarah ke depan. Empat sayapnya mengepak pelan memunculkan angin yang membawa serbuk beracun. Angin bertambah kencang tiap kali Cihua mengepakkan sayapnya lebih cepat. Pusaran angin terbentuk dan mengarah ke arah Wu Chen yang sudah menyiapkan tinju peremuk tulang. Matilah untukku, Cihua berseru dan melesat. Terbang menyusul pusaran angin yang dia bentuk. Aku mungkin akan mendapat tubuh manusia setelah melahapmu. Cihua merasa sangat antusias saat ini, ia melupakan perintah Fang Fan untuk menangkap manusia naga hidup-hidup. Selama ini ia selalu memiliki kecemburuan dan rasa iri pada WR yang telah mendapat tubuh manusia, walau masih memiliki kristal naga dan juga ekor di tubuhnya. Wu Chen terus melesat lurus ke arah pusaran angin. Tindakannya membuat Sulong dan Chang San terlihat tegang. Salah seorang dari mereka berteriak memperingatkan, "Pangeran, angin itu beracun." Namun peringatan itu sia-sia saja. Wu Chen sudah masuk ke dalam pusaran angin. Tindakannya membuat Cihua merasa senang. Tapi perasaannya itu langsung buyar saat Wu Chen menembus pusaran angin tanpa kesulitan. Saat Cihua menyadari ada hawa panas yang melindungi tubuh Wu Chen, itu sudah terlambat. Tinju pemuda itu sudah bersarang di kepalanya, tepat mengenai mata kiri. "Arg!" Cihua berteriak, bukan hanya teriak kesakitan, tapi juga teriakan kemarahan. Ia merutuk saat tubuhnya terombang-ambing di udara. Melihat itu para jenderal merasa lega. Ternyata kelemahan racun itu adalah api, ucap Chang San setelah melihat Pangeran Ying Chen baik-baik saja. "Aku tidak terlalu yakin, api dari monster biasa belum tentu mampu menyaingi racun capung naga." Balas Sulong tidak setuju dengan ucapan rekannya. Ia sudah tahu jika Wu Chen memiliki api bening. Sejak lama, api itu juga meningkat seiring meningkatnya tubuh Wu Chen menjadi manusia naga. Itu bukan lagi api dari monster tingkat 6, tapi api dari makhluk naga. Tentu saja suhunya akan jauh lebih tinggi. Wu Chen menyeringai saat melihat tubuh Cihua berputar-putar. Ia langsung menyongsong dan berusaha meraih ekor panjangnya. "Kurang ajar kau," naga itu meraung marah dan menebaskan ujung ekornya. "Hati-hati, ekor itu bisa digerakkan sesuka hati." Dayuan memperingatkan saat ekor tajam Cihua melintas di depan Wu Chen setelah ia menghindar. "Dapat!" seru Wu Chen saat berhasil menangkap ekor Cihua yang sebesar tubuh manusia dewasa. "Lepaskan aku manusia, kau makhluk rendahan." Cihua terus mengutuk saat tubuhnya diputar kencang oleh Wu Chen, usahanya gagal saat berusaha melepaskan diri. "Sesuai keinginanmu." Tubuh Cihua melesat kencang ke arah permukaan bumi setelah Wu Chen melemparnya dengan kuat. Boom! Bumi berguncang saat tubuh makhluk raksasa itu membentur tanah. Wu Chen tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. 10 pusaran pedang dari api bening menghujam tubuh Cihua. Naga itu meraung saat terkena sambaran api. Ia mengempaskan ekornya ke tanah beberapa kali. "Sayapku, terkutuk, kubunuh kau." 4 sayap Cihua terus terbakar. Ia terpaksa memotongnya agar seluruh sayap itu tidak habis terbakar. "Kera tua, kau menginginkan tubuh naga ini." Wu Chen mengambang di udara menawarkan tubuh Cihua pada Dayuan. Masalah kedepannya akan jauh lebih sulit. Dengan satu naga lain di pihaknya, tentu akan sangat menguntungkan. Dia sudah sangat yakin kera naga di tubuhnya tidak mungkin lagi bisa melawan balik. Hukum perjanjian tuan dan budak jauh lebih kuat saat jiwanya langsung yang disegel. Apalagi beberapa waktu ini Dayuan meski masih kasar, sudah bisa menerima dirinya sebagai tuan. "Apa kau sudah buta? Dia monster betina. Mana mungkin aku bisa hidup menjadi monster betina?" Dayuan mendengus kesal, ia lebih memilih tubuh monster di bawah tingkat naga daripada memiliki tubuh monster betina. "Mungkin dengan begitu sikap burukmu mungkin akan sedikit lebih baik." "Diam kau."
Kau kira aku makhluk bodoh yang menolak takdir? Sementara itu di bawah sana, Cihua menancapkan ekornya ke tangan. Tubuhnya terangkat naik, tatapan membunuh sangat tajam ke arah Wu Chen. Akan kucabik-cabik dirimu manusia rendahan. 4 kaki Cihua bergerak-gerak. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, lalu berteriak keras. Hak! Gelombang suara keluar dari mulutnya. Bahkan, para jenderal yang ada di sana harus menutup telinga, dan mengalirkan energi sejati. Kalau tidak gendang telinga mereka pasti sudah pecah. Wu Chen terdorong jauh ke arah atas. Cihua dengan suara dentuman keras, melontarkan diri ke arahnya. Ujung ekornya mengarah tepat ke dada Wu Chen. Mati kau manusia! Wu Chen mendengus dan membentangkan sayap, lalu bergerak menyamping untuk menghindar. Tapi, ekor Cihua dengan luwes bergerak mengikuti pergerakannya. Wu Chen menyeringai saat mata bundar Cihua berputar menatapnya. Api di tubuhnya langsung padam. Dengan satu sentuhan di ekor capung naga, ekor itu langsung mengkristal dengan sangat cepat. Suara lolongan kecil terdengar dari mulut Cihua. Rasa dingin menggerogoti dirinya. Es yang mengkristal itu dengan sangat cepat menutup seluruh tubuhnya. Tubuh capung naga akhirnya kembali jatuh dengan tubuh sudah mengkristal. Suara gedebuk yang lebih mirip dentuman terdengar. Boom! Kau yakin tidak menginginkan tubuhnya keratua? Dayuan berpura-pura tidak mendengar perkataan Wu Chen. Dia berbalik dan duduk untuk bermeditasi. Merasa tidak diacuhkan, Wu Chen mengangkat tangannya ke atas. Energi panas meluap-luap di udara, bola api bening seukuran rumah terbentuk, meski tidak jelas terlihat. Hanya bayangan fatamorgana terlihat seperti bola air di udara. Tubuh Cihua yang mengkristal bergerak-gerak, ia sepertinya berusaha menghancurkan es yang menyelubungi dirinya. Saat ia berhasil membuat kemajuan dan meretakkan es, bola api bening sudah menghantam. Ledakan keras menggetarkan alam, kabut debu dan juga uap menutupi pemandangan. Chang San dan yang pergi mendekati Wu Chen. Apa sudah berakhir? Mereka bertanya-tanya dengan masih bersiaga penuh, meski sudah tidak lagi merasakan hawa keberadaan Cihua. Saat semua yang menghalangi pandangan hilang, satu lubang besar di tempat Wu Chen menyerang capung naga terpampang. Para jenderal bergidik ngeri saat melihat itu. Cihua terbenam jauh di dalam lubang. Dengan tubuh yang sudah berhaburan. Sebelum tubuh naga itu habis terbakar, Wu Chen memadamkannya dengan es. Lalu turun ke bawah untuk melihat apakah ada yang berguna dari sisa-sisa tubuh Cihua. Chang San dan yang lain mengekor di belakang. Selain Wu Chen, 4 orang itu merasakan suhu panas sangat tinggi masih terasa. Bahkan dinding lubang di tanah menghitam seluruhnya. Membelah dada Cihua yang tergeletak, Wu Chen mengeluarkan kristal roh. Lalu menyerahkannya pada Sulong. Meski yang lain merasa iri, tapi mereka memahami kenapa Sulong yang mendapat benda itu. Selain keluarga Wu, keluarga Su sudah berjasa besar pada keluarga Saistana. Kuharap paman bisa menerobos ranah abadi puncak dalam sekali jalan. Terima kasih pangeran, dipanggil paman oleh putra mahkota membuat Sulong menjadi kikuk. Dengan perasaan haru dia meraih kristal roh di tangan Wu Chen. Wu Chen menatap 4 jenderal di hadapannya, di mana naga lain. Kenapa hanya ada satu di sini? Mendengar perkataannya, mereka tersentak karena itu sungguh mengejutkan. Apa maksud pangeran? Wu Chen menghela napas berat, lalu menceritakan apa yang dia ketahui dari Long Ming, meski dia tidak mengatakan dari mana informasi itu berasal. Raja Surgawi, ada naga lain selain monster ini. Chang San sudah tidak bisa berkata-kata. Ada naga selain capung naga, serta tidak diketahui keberadaannya. Belum lagi seorang Raja Surgawi. Entah seperti apa nasib Kekaisaran Ying ke depannya, keluh jenderal itu merasa tidak berdaya. Bab 102, sekarang apa yang harus kita lakukan? Chang San mulai panik, begitu juga dengan 2 rekannya. Sedangkan Sulong tampak kebingungan. Menyerap kristal roh tingkat naga tentu membutuhkan waktu cukup lama, situasi saat ini juga sedang tidak mendukung. Wu Chen menepuk pundak Chang San untuk menenangkannya, pilihlah bagian tubuh capung ini jika bisa dimanfaatkan. Kita tunggu saja kabar dari kota lain. Chang San mengangguk, meratapi keadaan tidak akan merubah apapun. Mendatangi tiap kota satu persatu hanya akan membuang lebih banyak waktu. Jenderal Chang, ekor naga ini sepertinya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan senjata. Salah satu jenderal yang bernama Lumen menunjuk ujung ekor naga. Setelah semua bagian tubuh capung yang berceceran dipilah dan dipungut, mereka langsung kembali ke benteng kota. Penduduk kota berterima kasih pada para jenderal yang melindungi mereka.
Lalu semua mata beralih menatap seorang pemuda tampan. Awalnya mereka mengira jika pemuda yang bersama 4 jenderal itu adalah salah satu prajurit yang menggunakan tubuh monster saat melihat sayap di punggungnya. Dengar, pemuda ini adalah Pangeran Ying Chen, putra mahkota Kekaisaran Ying. Mendengar pengumuman Chang San dengan suara lantang yang telah dialiri energi sejati. Suasana menjadi sangat riuh. Beberapa orang bahkan melupakan kalau tubuhnya sedang terluka. Bukankah istana mengatakan kalau pangeran sudah menjadi monster iblis? Yang belum mendengar kabar tentang Pangeran Ying. Bertanya-tanya, Wu Chen melihat orang-orang menatapnya dengan penasaran. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Pangeran, keluarkan token kaisar milikmu. Sulong yang berada di sebelahnya berbisik memberi masukan. Wu Chen mengangguk, lalu dengan melambaikan tangan kanannya. Token kaisar sudah berada dalam genggaman. Chang San dan Lu Men saling pandang, mereka tidak melihat artefak penyimpanan di jari Wu Chen. Mungkin dia menggunakan segel larangan untuk menyembunyikannya. Mereka berbisik satu sama lain. Wu Chen mengangkat token kaisar. Saat semua penduduk yang berada di sekitar mereka melihat benda itu, mereka langsung berlutut dan mengangkat tangan yang disatukan. Keabadian bagi Pangeran Ying, keabadian bagi calon kaisar. Mereka mengeluh-elukan nama Ying Chen berkali-kali. Orang-orang yang berada tidak jauh dari sana mendekat, lalu melakukan hal yang sama setelah melihat seorang pemuda yang tengah mengacungkan token kaisar. Seekor elang terbang melayang di atas kota Qingye. Mata elang itu terlihat bercahaya kebiruan. Jauh, di tengah dan di dasar lautan, 2 orang pria sedang berdiri menatap ke arah dinding air yang memproyeksikan kejadian di kota Qingye. Long Ming, bocah ini sepertinya bisa diandalkan. Kuharap kita tidak perlu turun tangan untuk membantunya. Yang berbicara adalah Long Sui. 2 naga penghuni dasar lautan itu ternyata bisa berubah bentuk menjadi manusia. Mereka sejak awal pertarungan sudah memperhatikan bagaimana Chang San dan yang lain berjibaku melawan Qi Hua dan juga melindungi kota. Kau masih terluka, tidak mungkin juga bagimu untuk pergi membantu. Akan sangat memalukan jika ranah dewa sepertimu mati di tangan seorang raja surgawi. Long Sui menghela napas tidak berdaya, merasa yang dikatakan oleh Long Ming ada benarnya. Mereka seharusnya juga sudah tidak berada di alam ini, sudah pergi ke dunia dengan tingkatan yang lebih tinggi, terpaksa menekan kekuatan agar tetap bisa berada di dunia yang disebut dengan dunia bawah, demi melindungi dunia ini dari kekacauan yang timbul dari pintu hitam yang muncul bersamaan dengan diturunkannya benua kekacauan dari alam langit. Bocah, 1 naga dan raja surgawi menuju ibu kota kekaisaran. Suara Long Sui menggema di seluruh kota Qingye. Wu Chen mendongak untuk melihat sumber asal suara. Bukankah barusan itu suara Long Sui? Batinnya masih mengenali suara yang terdengar. Tapi yang ada di atas sana hanya tampak seekor burung elang yang terbang di langit. Penduduk kota menatap Wu Chen dengan wajah muram. Baru saja seekor naga memporak-porandakan sebagian kota. Kini mereka mendengar suara misterius yang menyampaikan kalau ada naga lain di Kekaisaran Raja Surgawi. Apa yang dimaksud oleh suara tadi? Banyak dari mereka yang berada di ranah awal kultivasi tidak mengetahui ranah di atas abadi. Mereka bertanya satu sama lain hingga ada orang yang bersedia menjelaskan. Seketika perasaan mereka langsung menjadi kecil. Ranah abadi saja sudah sulit digapai oleh sebagian orang. Kini mereka mendapat pengetahuan lain, kalau ada ranah yang jauh lebih tinggi di atas abadi. Entah seperti apa kesulitan orang-orang untuk mencapai ranah tersebut. Memikirkannya saja sudah membuat mereka berkecil hati. Pencapaian besar seperti itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang kaya dan juga bangsawan, kecuali bagi yang memiliki bakat dan keberuntungan lebih. Paman Su, bukankah ibu kota kekaisaran bernama Jingyin? Benar pangeran, raja surgawi dan naga yang dimaksud oleh suara misterius tadi ke kota itu. Tempat istana Ying berada. Sulong menjawab, pertanyaan Wu Chen, tunjukkan arah tepatnya. Sulong tampak ragu-ragu menjawab pertanyaan Wu Chen. Dari nada suaranya itu bukanlah suatu pertanyaan, melainkan lebih seperti perintah untuk menunjukkan arah. Tapi pangeran, suara misterius tadi tidak jelas asal-usulnya. Bisa saja sengaja untuk menjauhkanmu dari kota Qingye. Jangan terlalu khawatir, aku mengenal sosok yang berbicara melalui elang tadi. Berkat dia juga aku mengurungkan niat ke utara dan berbelok arah ke sini, ucap Wu Chen seraya menepuk pundak Sulong. Dia memahami alasan Sulong berkata seperti itu.
Calon kepala keluarga Su itu hanya tidak ingin dia menghadapi dua makhluk kuat dari benua timur sendirian. Apalagi ibu kota masih dikuasai oleh Ying Kong dan sekutunya. Terbang lurus ke arah sana pangeran. Akhirnya Sulong menunjuk ke arah ibu kota. Jing Yin, ia mengarahkan setelah berdiskusi sebentar. Dengan Chang San dan yang lainnya. Setidaknya 3 hari perjalanan, lanjut pria itu menjelaskan. Kalau saja capung naga tidak merusak monumen susunan pengiriman, pangeran bisa berteleportasi ke sana dalam sekejap. Mata-mata kita di ibu kota juga sudah bersiap untuk mengaktifkan susunan penerimaan. Chang San menunjuk ke arah satu tugu berukuran orang dewasa. Tugu yang dipenuhi dengan simbol mantra. Tugu itu terlihat hancur terbelah 3. Terkena salah satu serangan dari Chi Hua yang tidak dapat para jenderal bendung. Kalau pangeran bersedia menunggu, kami akan meminta seorang master yang ahli dalam perpindahan ruang untuk segera memperbaiki. Wu Chen menggelengkan kepala, sebaiknya aku terbang saja, usahakan untuk menyusul secepatnya. Dan Paman Su, meski jarak antara abadi puncak dan ranahmu saat ini terpaut beberapa tingkat, kuharap Paman mendapat hasil yang baik setelah menyerap dan memurnikan kristal roh. Setelah mengatakan beberapa kata pada penduduk kota, Wu Chen langsung pergi ke arah yang ditunjuk oleh Sulong sebelumnya. Dia pergi dilepas dengan tatapan kekaguman para penduduk. Meski memiliki sayap di punggung, mereka masih bersukacita. Keadaan pangeran tidak seburuk yang dikatakan oleh pihak istana. Apalagi, berkat dialah mereka berhasil selamat dari serangan. Capung naga, di kekaisaranmu, para pejabat istana menjadi sangat heboh setelah menerima surat yang memberitakan kalau beberapa naga muncul di benua utara. Satu kota dikuasai oleh mereka, tidak ada tanda-tanda akan menyerang ke kota lain. Kekaisaran Si mencoba mengirim beberapa ahli kuat, tetapi hasilnya nihil. Seorang pejabat mengakhiri berita yang dia bacakan di aula pertemuan. Kaisarmu memukul pegangan meja karena kesal, ia dulu sudah memperingatkan kekaisaran lain. Tapi mereka tidak percaya dengan ucapannya. Kini semua sudah terjadi, situasi sudah di luar kendali. Bagaimana dengan orang-orang di selatan? Tanya Muang pada para penasihatnya. Dari laporan para pengintai, mereka sedang memperkuat pertahanan. Tapi tidak berniat untuk bekerja sama dengan pihak luar, jawab salah satu pejabat menjelaskan situasi di benua selatan. Tidak lama mereka berdiskusi, suara sangkakala perang menggema di luar benteng kota. Beberapa ahli abadi tahap puncak dengan dikawal oleh beberapa jenderal kekaisaranmu memasuki kota. Mereka bergerak tampak menuju istanamu. Para tamu itu juga didampingi masing-masing oleh satu abadi di tingkat bawah. Dari pakaiannya, para abadi itu tidak terlihat berasal dari daerahmu. Total 4 orang dari mereka, masing-masing dengan pakaian dengan ciri yang berbeda. Kaisarmu dan para pejabat dengan wajah penasaran menanti mereka di pintu aula pertemuan. Sepertinya 2 dari mereka berasal dari kekaisaran sang tetangga kita di wilayah selatan, sedangkan 2 orang lagi tampaknya dari kekaisaran Han di benua selatan. Seorang pejabat menjelaskan tempat asal dari tamu yang datang. Bagi mereka ini merupakan suatu pemandangan yang langka. Beberapa abadi di tahap puncak berkumpul di satu tempat. Tidak setiap hari mereka melihat hal seperti ini. Muang merasa senang dengan kedatangan ahli kuat ke wilayahnya. Sepertinya mereka berubah pikiran. Panggil putriku ke sini. Perintah Muang agar Mulian datang ke aula pertemuan. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi mereka. Memiliki seorang ahli di peringkat puncak. Jika hanya mereka saja, ditakutkan para tamu akan memandang rendah kekaisaranmu. Aku sudah di sini. Mulian dengan anggun berjalan bersama 3 pengawal yang sekaligus menjadi sahabatnya. Kedatangan gadis itu disambut dengan senyum. Lebar kaisarmu. Sekarang dia bisa menegakkan badan. Tidak merasa rendah dari para tamu. Mereka langsung mengadakan perjamuan, meski makanan dan minuman bagi para abadi bukanlah sesuatu yang diperlukan. Setelah itu komunikasi mereka tidak berjalan baik. 4 orang tamu bersikeras untuk langsung datang pergi ke benua utara bersama putri keduamu. Apa yang kalian takutkan? 5 orang dari kita, belum lagi di utara akan ada 2 ahli lain di peringkat puncak yang sudah menunggu. Seorang pria, berjanggut tebal dan berkepala pelontos berbicara. Dengan kesal, Master Ong. Kami masih menunggu informasi lengkap dari Pangeran Ying yang pergi ke sana lebih dulu. Jika kita bergerak gegabah tanpa pengetahuan jelas tentang kekuatan musuh, kutakutkan kita hanya mengantar nyawa ke tempat itu.
Mo Ang berusaha menenangkan pria yang berasal dari benua selatan. Ia melanjutkan perkataannya, aku sudah melihat naga 2 kali, kekuatan mereka masih di atas abadi tingkat puncak, bukan maksudku merendahkan kalian semua. Apa yang dikatakan oleh ayahku benar, senior. Kita bahkan tidak tahu sekuat apa orang-orang. Dengan ranah Raja Surgawi, seorang pelayan tiba-tiba saja masuk dengan tergopoh-gopoh. Lalu berbisik di telinga kaisarmu. Apa? Pangeran Ying ada di benua tengah. Semua orang saling pandang saat mendengar keterkejutan dari kaisar. Terutama Mulian serta 3 sahabat. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Bukankah dia pergi ke utara? Katakan dengan jelas pada semua orang. Informasi ini tidak perlu dirahasiakan. Mo Ang mulai gelisah. Situasi berkembang tidak sesuai dengan dugaan mereka. Dari surat yang kami terima dari elang pengantar surat, dia telah mengalahkan 1 naga, sekarang mungkin tengah bertarung dengan seorang Raja Surgawi dan seekor macan naga. Informasi yang disampaikan oleh pelayan membuat Mulian sangat cemas. Raja Surgawi dan naga lain ternyata juga menyerang Kekaisaran Ying. Dia tidak yakin Wu Chen bisa menghadapi keduanya sekaligus. Mo Ang bisa melihat jelas rona kekhawatiran di mata putri keduanya itu. Tapi dari informasi yang mereka dapatkan, membuat 4 tamu semakin antusias untuk bertarung. Ini kesempatan bagi kita, 1 naga sudah mati. Aku yakin kita bisa mengalahkan naga lainnya. Mo Ang terlihat sangat kesal dengan sikap mereka yang sangat keras kepala. Orang-orang ini terlalu percaya diri, batin Mo Ang berpikir jika mereka menganggap ia melebih-lebihkan cerita. Mulian berdiri dan menatap semua orang bergantian, aku akan ke Kekaisaran Ying. Setelah membantu pangeran, baru akan menyusul ke benua utara. Chungli dan 2 gadis mengangguk setuju, mereka juga sangat mengkhawatirkan Wu Chen. Apalagi saat ini ia tengah berada di wilayah yang dikuasai oleh musuh. Perdebatan kembali terjadi, tidak ada yang setuju Mulian pergi ke benua tengah. Hanya ada 1 naga dan 1 Raja Surgawi di sana. Serahkan yang di sana pada mereka. Ada 2 Raja Surgawi di utara, dan masih ada 3 naga lain. Salah satunya sudah mendapat bentuk manusia. Informasi baru itu berhasil membuat Mulian terhenyak. Apa maksudmu, senior? Seekor naga betina dengan ekor dan telinga. Rubah. Itu hasil dari penyelidikan orang-orang kami. Kalian sibuk berperang akhir-akhir ini. Kalian justru mencurigai kami akan berbuat curang dengan menyerang kalian. Perwakilan dari selatan menatap orang-orangmu dengan pandangan kesal. Namun sikap mereka masih masuk akal di matanya. Jika itu adalah kekaisarannya, mereka pasti akan melakukan hal yang sama. Pada akhirnya Mulian tidak bisa mengelak. Sebagai perwakilan dari kekaisaranmu, mau tidak, mau dia harus pergi ke utara. Lalu menitipkan pesan, agar kepala keluarga Su dan juga Ying Xuelan kembali ke Kekaisaran Ying dengan susunan pengiriman teleportasi. Gadis itu berangkat dengan didampingi 3 sahabat dengan perasaan campur aduk. Mo Ang yang mengkhawatirkan putrinya, meminta Master Suhe untuk menyusul ke utara. Dia sebenarnya juga ingin turut menghadapi orang dan monster dari benua timur. Namun sebagai pemimpin kekaisaran, Mo Ang tidak bisa begitu saja meninggalkan daerahnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.